motor naik dulu. Tapi Bang, hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wangine Wedhus. Kali ini kita berjumpa lagi hari ini dengan konsep yang berbeda lagi. Kita akan mewawancarai Pak Toro lagi. Kita akan mencari info lagi. Tapi mungkin hari ini kita tidak akan meneruskan konten yang kemarin, yaitu tentang perjalanan domba, karena akan kita selingi nanti di depannya lagi. Kita akan membahas tentang perjalanan domba lagi yang part 2 ya teman-teman. Mau menginformasikan bahwasanya hati-hati dengan penipuan, karena hari ini banyak yang mengatasnamakan kami dengan menggunakan nama sama Wangine Wedhus, yaitu dengan cara dia itu menyeludupkan nomor di kolom-kolom komentar, baik maupun di Facebook maupun di TikTok. Itu semua penipu itu mengirimkan nomor telepon. Jadi jangan sampai kalian itu mengambil nomor telepon dari kami dari kolom komentar, tapi pastikan nomor telepon itu dari bio profil. Jadi yang akurat itu nomornya bio profil. Terus kalau transaksi harus dengan nama rekening bank apapun atas nama Asgara Rinaldi. Selain itu pasti penipuan. Itu yang informasi yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Terus hari ini kita mau konten apa? Kita belum tahu. Nanti kita cari Pak Toro dulu. Tapi sebelum ada Pak Toro ini ada teman-teman karyawan-karyawan yang di balik layar kesuksesan Wangine Wedhus. Bang, kamu nih gini wis pirang tahun bang? Saya di sini udah 5 tahun mas. 5 tahun? Iya. Kok iso ya? Iya. Dari tahun piro? 2017 atau 16 iso. Ya sangang tahun, 8 tahun tuh bang. Kok iso mek 5 tahun lho? Gitulah. Sing terlama nih gini siapa bang? Yang di sini yang cukup lama itu Ima. Di wonge, Dudono. Ima. Dudono toh? Ini. Parana no? Ini yang namanya Mas Ima ini. Ini yang karyawan lama sekali ini. Berarti penunggu tetap gini ya? Iya. Masih mas jenenge. Mas Ima. Reket bang kemarin harus ini bang. Ini jenenge masih lagi. Ini Mas Ima. Saya Mas Ali. Saya Mas O. Mas Ali. Lagi Mas Pur mas. Baru Oke, Pak Toro sudah hadir di depan layar teman-teman. Pak Toro. Woi, piye. Iki kandangnya akeh sing kosong apa iki? Kandang sing di. Lah iki kosong. Iki kosong. Padha kosong ya, ra duwe duit nggih kulaan piye? Duitnya wakil nih saldo kan. Gua ya wakil duitnya. Alhamdulillah dalam 1 minggu ini lumayan laku akeh lah. Kok bisa laku banyak Pak Toro? Ya tapi yang laku banyak ini untuk dalam 1 minggu ini betina. Betina calon indukan dan indukan siap kawin dan indukan beserta anaknya dan juga indukan sing hamil. Kok iso malah betina lho sing lagi. Kapan jantan iki Pak iki? Jantan akan laku lagi setelah 2026. Iki berarti ada hubungannya dengan anu Pak Toro, sing cerita kemarin gitu berarti. Iya. Ada hubungannya ya? Ada hubungannya dengan cerita yang kemarin. Kalau kita melihat dasarnya Ustaz ceritakan beberapa kali, Wes. Intinya domba itu hari ini sudah melimpah, yang jantan nggak bisa terserap semua. Yang betina kayaknya tidak ada, tetapi sebenarnya memang semuanya sekarang lagi di dalam kandang. Betina sekarang ada di dalam kandang. Ya, dan itu dalam proses pengembangbiakan terus. Itu semua proses pengembangbiakan sampai hari ini. Belum ada yang di kek. Yo ada ya teman. Ada, tapi antara yang keluar jare bahasane antara natalitas dan mortalitas nggak seimbang. Bahasane ra kuat aku. Jadi antara yang lahir dengan yang mati itu banyakan yang lahir
daripada yang mati. Dari yang mati. Kalau pertanyaannya sekarang memang daya beli masyarakatnya lagi sedang turun. Seturun-turunnya daya beli masyarakat, tetapi memang stoknya itu memang luar biasa banyak. Stoknya luar biasa. Iya. Stok memang luar biasa banget ya tahun ini. Makanya dalam cerita mulai 2005 sampai 2024 ini baru kali ini domba itu mahalan betina daripada jantan. Baru kali ini? Ya baru kali ini. Belum tahu berarti? Dalam cerita sejarah mulai 2005 sampai 2024 ini baru kali ini. Mahalan betina daripada jantan. Betinanya. Berarti kalau tahun ini kita tidak bisa menyiasati dengan baik. Ya kalau Apa kita akibatnya Pak Toro? Nah, kalau kita salah mengambil segmen ya fatal akhirnya nanti. Bener-bener fatal ya memang. Fatal. Karena memang ini tahun-tahun berbahaya Ya. sampai 2026. Jadi kalau saya ya, aliran saya monggo silakan berternak breeding nggak apa-apa, tapi breedingnya breeding yang ngambil segmennya bener. Kalau ngambil indukannya harganya wis mahalnya karu-karuan, pejantannya harganya mahal, jadi nggak hanya pejantannya itu mahal. Indukannya ngambil indukan yang harga sudah 100.000 lebih, itu sudah nggak masuk akal. Sudah nggak masuk akal ya? Sudah nggak masuk akal. Itu pun kalau nggak diimbangi dengan kualitas. Kita itu banyak mendengar hari ini jual indukan dengan harga per kilo 100.000 lebih, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas. Tidak diimbangi kualitas. Jenis saja. Kita tahu banyak nganu sudah pok bunting tapi bobotnya 27. Kita tahu bunting bobotnya 32 tapi ternyata sudah giginya tanggal 2. Kita tahu bunting bobotnya sudah 35 tapi giginya sudah tanggal 4. Ya idealnya itu yaitu domba bunting posisi belum tanggal giginya itu minimal harus 30 up. Kalau sudah tanggal giginya 2 itu posisi bunting harus 40 up. Harus gitu ya idealnya. Iya, kalau kosong minimal 35. Itu kalau pemilih indukan yang benar. Iya, kalau hanya sekedar milih ya kadang itu kita akan terjebak dengan yang namanya jenis. Memang hari ini kan lagi digemparkan ya, lagi digemparkan. si jenis itu loh. Si jenis itu loh. Emang lagi digemparkan. Ya inilah yang saya katakan hari ini itu yang namanya MLM domba. MLM domba. Multi level marketing domba. Gimana Pak Toro? Ya intinya gini, kalau segmen-segmen yang seperti itu nanti kalau tidak bisa makan bawahnya, ya nggak dapat pembeli. Maksudnya makan bawah itu gimana? Ya ini dari atas, ini kan ke bawah. Bawah. Ini nanti harus dijual ke bawahnya lagi. Nggak mungkin ke sama peternak berarti? Ya ke peternak tapi peternak bawahnya. Peternak bawahnya itu maksudnya peternak apa? Baru pemula. Benar. Intinya yes, kalau bisa kan itu intinya MLM. Jadi MLM kan orang baru. Kalau orang barunya habis. Ya kan orang baru ya itu hancurnya nanti di 2026 itu. Gitu ya. Iya. Bener. Masuk akal. Terus hari ini kan saya ya di sini mau dapat informasi banyak yang menawarkan domba. Itu apa? Kenapa Pak Toro? Ya, dari karena jenengan yang sudah jenengan kunjungi dekat kandang-kandang, itu apa? Kok bisa dombanya beliin semua wis Karena mereka sudah merasakan dan merasakan ternyata hasilnya enggak kosong tapi minus 300%. Malah minus 200%. Oh ya Allah, kok bisa? Iya. Ya, yang saya temui itu tidak 1-2 kandang. Kita kan sudah membeli dari beberapa kandang kan, ada 10 lebih kandang kan. Dan yang kalau yang menawari kan ada 20 lebih kandang yang dalam kurun waktu dekat ini saja. Nah, mereka kita tanya semua rata-rata sudah di atas 2 tahun. Iya, sudah 2 tahun Ya, memang. Dia ternyata dulu ada yang modalnya 80 juta. Ternyata kita beli cuma dengan harga 25 juta. Ada yang beli dengan harga sampai 150 juta kemarin itu. Ternyata dijual ke kita cuma dapat uang 50 juta. Itu dia nggak ngitung pakan, nggak ngitung apa-apa, tapi ternyata rugi. Lah itu rata-rata semua kita tanya
itu mesti sudah di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Ya, dan mereka rata-rata ya wes karena ya korban-korban medsos yang oknum lah, bukan semua medsos jelek enggak kok. Enggak, iya. Memang ada oknum aja. Oknum aja. Bukan kok medsos itu jelek, bukan, tapi memang ada oknumnya, yaitu yang menjadi masalah. Jadi kasihan teman-teman yang bener karena akhirnya kena pukul rata itu loh, yaitu jadi masalahnya itu. Kasihan teman-teman yang bener. Jadi tega membeli dengan harga murah padahal dia kan modalnya banyak. Lah kalau saya membeli harga mahal, saya yang rugi. Gitu ya? Iya, kan saya pedagang, saya harus ngambil untung. Tapi mengambil untung kan nggak harus besar. Mengambil untung sekedarnya. Saya mengambil untung sesuai, kalau di pasar idealnya saya beli sekian, ya itu saya beli sesuai dengan harga saya beli di pasar. Itu kalau jenengan amati dari beberapa kandang-kandang, kesalahan utamanya dalam hal apa, Pak Toro? Kesalahan utama dalam di kandang-kandang itu satu, tak lihat semuanya ya. Kalau saya kalau tak telisik dari wawancara dengan mereka, ngobrol dengan mereka ketika mereka menjual yang dijual ke kita, dan sebagian hari ini ya banyak yang kita sudah melihat ke kandangnya tapi belum dikasihkan karena merasa rugi kan, wakeh kan gitu kan. Lah itu rata-rata semua itu tak simpulkan itu satu kesalahannya karena pertama kesalahan dalam mengambil indukan dan pejantan. Pertama itu. Itu banyak rata-rata seperti itu. Satu, mengambil indukan dan pejantan salah. Jadi harganya mahal tetapi tidak diimbangi dengan kualitas. Jadi larang regone. Jadi larang regone tapi kualitasnya biasa. Satu. Yang kedua, kesalahan terbesarnya itu di pakan. Pakan ya terbesar. Pakan juga kesalahan terbesar kedua. Rata-rata itu menggunakan apa? Rata-rata ya pakannya korban karena dia sering melihat konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini domba dikasih cuma pakan cuma ini aja. Ini saja sudah pasti cukup. Udah cukup. Ternyata rambutnya jegrik. Ternyata anak-anaknya nggak sesuai dengan kenyataan. Sudah umur 3 bulan bobotnya masih 10 kilo. Sudah 4 bulan bobotnya baru 12 kilo. Loh, Mas Yo, kalau jenisnya bagus apa gitu Pak Toro? Loh, kalau jenisnya bagus, kalau pakannya asal-asalan nggak bisa. Tetap dia bisa ya? Iya, karena tiga-tiganya ini berketerkaitan antara pakan, kesehatan, indukan dan pejantan. Dan pejantannya ini saling keterkaitan. Sebagus apapun indukannya, sebagus apapun perawatannya, tapi kalau pakannya jelek, nggak akan mencetak yang domba yang bagus. Sebagus apapun pakannya, sebagus apapun perawatannya, tapi kalau pejantan dan indukannya tidak bagus, itu juga tidak akan menjadi bagus. Mungkin ya Pak Toro, ini mungkin loh. Ini nanti jangan jawab. Mungkin dari pemikiran orang-orang peternak-peternak itu, aku tak beli indukan yang bagus lah, tapi aku menggunakan pakan ini, paling hasilnya bagus. Aku beli bibitan yang mahal-mahal, tapi aku menggunakan pakan sederhana, biar aku bisa untung. Itu masuk apa enggak? Biasanya pemikiran seperti itu. Rata-rata pemikiran seperti itu kan? Pemikiran seperti itu. Kalau nanti pakannya pakai istilahnya bukan harus beli konten atau itu bukan. Dia meracik sendiri pun bisa, tapi dengan bahan-bahan yang murah, yang bagus. Yang bagus, nah, itu mereka merasa rugi karena mengeluarkan uang. Ya, jadi mereka dikasih makan yang ala kadarnya saja, dengan rumput-rumput saja dan sebagainya. Tapi kenyataannya akhirnya ya anak-anaknya nggak bisa bagus. Karena si indukan itu memerlukan susu untuk dalam pertumbuhan janinnya dia bukan nutrisi, untuk produk susunya juga bukan nutrisi, terus pejantannya juga butuh nutrisi yang cukup. Itu masalahnya. Kalau cuma dikasih pakan yang hijauan aja nggak cukup Pak Toro untuk itu? Saya nggak cukup ya. Kecuali hijauan itu memang hijauannya hijauan yang
memang bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tapi kalau hijauan full untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sisi semuanya itu bisa, tapi butuh lahan yang sangat luas, harus nanam jenis legum dan sebagainya. Banyak ya berarti. Iya, Nggak hanya kalau sekedar cuma rumput-rumput yang itu 1 bulan besar itu. satu besar ya, semakin cepat pertumbuhannya rumput itu ya nutrisinya berarti rendah. Rata-rata Gitu ya? itu memang ada muncul beberapa, tapi rata-rata itu rendah. Dan itu yang dikampanyekan hari ini itu 1 tahun yang lalu lah kampanye itu. 1-2 tahun yang lalu kan kampanye tentang rumput yang cepat, dengan rumput ini pertumbuhannya cepat, itu nanti gini dengan ini sudah cukup. Itu yang kampanye 2 tahun yang lalu. Tetapi sekarang baru banyak yang merasakan loh, kok gini yo rasanya, ternyata oh kok gini yo, ternyata hasilnya dari puluhan kandang yang kita kunjungi, yang kita ditawari. Kita kunjungi kandang kan juga kalau ditawari untuk membeli mengurung gitu kan, ya kan. Ya kita dari kunjungan ke kandang-kandang itu yang kita kunjungi, rata-rata semuanya itu dombanya ya hasilnya nggak ada yang bagus. Contoh yang jenengan beli kemarin. Nah, contoh yang saya beli kemarin. Itu kan ya nyatanya ya itu wis tanpa saya tahu ya. Nah, tadi kita lihat Iya. sebelum Jumatan tadi itu kan juga korban YouTube. Iya, Emang seperti itu. beliau ngomong sendiri langsung tadi. Iya, kalau beliaunya tadi ngomong korban YouTube. Korban YouTube memang. Bukan berarti itu korban YouTube bukan. Oknum. Intinya yang benar itu korban oknum. Bukan korban YouTubenya tapi korban oknum. Dia cuma di YouTube itu melihat tutorial, tapi dia cari domba sendiri. Suka mahal beli. Wah, gila. Masa jantan tadi 10 juta. Sampai 10 juta. Terus ada lagi yang ada lagi yang kemarin itu dia beli dari farm ini. Nah, ternyata setelah lahiran itu ternyata ya anaknya gitu-gitu aja. Terus ternyata dirawat, disuruh ngasih makan ini saja. Ternyata hasilnya juga Yes, kayak tadi lah. Enggak kosong, tapi minus 200% atau minus 300%. Itu pengalaman saya ya, yang saya ditawari di kandang-kandang itu. Kalau sampai hari dalam 1 bulan terakhir ini saya ditawari ada sekitar 20 kandang. Tapi yang sudah saya beli ada sekitar 10 kandang. Yang 10 kandang itu belum saya beli karena harganya yang tidak cocok. Harganya kita nggak nutut, dia mintanya rugi tapi nggak boleh banyak-banyak. Ya akhirnya tak suruh jual di luar, mungkin ada yang mau yang lebih tinggi, tapi ya sampai hari ini dengan mereka masih komunikasi dan komunikasi tanya-tanyanya ya ternyata yo belum laku juga. Kita tetap disuruh untuk membeli, tapi ya karena kita kan punya standar harga kan. Kalau harganya kita masih sama dengan di pasar offline ya kita beli. Tapi kalau sudah di atas pasarnya offline ya kita nggak bisa beli. Oke, ya kita mending beli di pasar ya, kita beli di pasar gitu. Kalau kita nanti belinya mahal, otomatis kita akan menjual ke peternak mahal. Lah otomatis yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kan peternak. Kan? Nah, kalau kita bisa jual dengan harga mahal, tapi nanti mesak nih, kasihan peternak. Endingnya. Iya, kita kan juga kalau bisa bagi saya berternak, kita menjual barang itu tidak hanya memikirkan untung kita diri sendiri, tapi kita harus bagaimana kita itu untung, peternak untung, bagaimana kita itu bisa sukses bersama-sama. Itu kalau prinsip saya seperti itu. Jadi jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai merugikan orang lain. Kita mencari nafkah, kita mencari rezeki, kita mencari uang, itu jangan sampai merugikan orang lain. Tetapi kita harus bisa sama-sama untung, kita bisa sama-sama sukses bersama. Itu. Gitu ya Pak Toro. Wes Pak Toro, kita yang bahas tentang itu tadi. Kita lanjut apa ya? Spill harga ya? Spill harga nggak apa-apa. Tapi terus yang disepil lagi lah, aku bingung ya. Seadanya. Kan kita kan ya tetap cari domba, kita kan jualnya harga yang tetap. Ya, kita insya Allah tetap akan segera diredikan lagi. Tapi insya Allah dalam minggu ini sudah ada ready. Mungkin bisa belanja piro ya. Paling kita minggu ini bisa target 2 rit mungkin ya. Pokok pasarnya metu Bang. Pokok pasarnya metu insya Allah 2 rit bisa. 2 rit ya sekitar truk karungannya ya sekitar 200 lebih lah Mas Yanti insya Allah. Sembilan harga. Sekarang harga ini
Piro Pak Tur? Harganya lek lokal calon jumbo dan lokal jumbo itu harganya tetap di Rp65.000. Contohnya iki sing calon lokal jumbo. Calon ya. Calon. Nah, Iya. lokal jumbo. Terus enek maneh sing asli wis lokal jumbo. Asli lokal jumbo enek. Sing asli lokal jumbo iki ngono kae. Nah, ini yang asli Lokal jumbo. Terus ada lagi yang cross. Nah, ini yang cross ini hari ini kita stoknya sangat tipis sekali. Tipis sekali ya? Iya. Habis malah. Hampir habis, tinggal 1-2 ekor saja. Untuk stok yang cross jumbo dan calon jumbo. Habis semua ya? Hampir habis. Tinggal ya ada berapa, nggak ada 50 ekor kayaknya ini. Nah, pejantannya juga gitu. Kita stok pejantan yang super jumbo kita kehabisan. Jadi adanya hari ini stok pejantan yang calon super jumbo, Mas Yan. Jadi yang asli super jumbo sudah habis, yang calon super jumbo yang ada. Oh, karena ada yang kulak ngono lho. Kita kulak asli nih. Tapi wis laku. Aku kadang bingung Pak Toro. Iya. Orang nggak tahu posting tapi sepayu. Lah ya gitu. Diarani ngomong rande barang. Nah, kita belum mau repot ya. Laku. Kita kemarin saja itu dalam 1 hari kan kita laku 14 ekor, 60 ekor sama 13 ekor. Iya ya. Ya kan? Dalam 1 hari kemarin. Sebelumnya tuh kan laku sampai 1 minggu terakhir ini kan lakunya keluar terus. Terakhir mlebu nih. Lah masuknya nggak begitu banyak. Kita belanja di Banyuwangi kemarin tuh cuma dapat 1,5 rit itu yang kemarin itu. Next kita ngulon nih Pak Toro ya. Kayaknya ini nanti kita diagendakan ke barat saja. Benar ya? Iya. Di nopo berangkat? Berangkat insya Besok? Allah awal minggu depan kali ya. Awal minggu depan. Oke. Awal minggu depan insya Allah. Udah lah aku banggaan. Bangga udah. Kita berangkat ya awal minggu depan wes insya Allah. Minggu depan ya. Nah. Siapa lagi Pak Toro? Kita sampai harga yang ya jantannya ini calon jumbonya ini tetap di harga Rp75.000 per kilo calon jumbo. Jantan ya? Jumbo pejantan ataupun yang sudah jumbo, tapi yang hari ini jumbo yang sudah jumbo habis, tinggal calon jumbo itu harganya tetap di Rp75.000 per kilo. Ya. Jenengan dekatan nih jualan kandang. Oh iya, kandang. Ukuran 4 meter kali 1,5 untuk kapasitas 14 ekor domba spek fattening sudah lengkap dan terpasang di tempatnya untuk dalam kota. Kalau luar kota ada ongkirnya itu dengan harga Rp2.800.000 saja. Sekarang isi udus ya? Sekarang isi udus. Sak tuku weduse no. Sak tuku weduse nang kene ya iso penak ta, Mbak. Sak pakane pisan. Komplit pokoknya. Harganya Rp4.500 untuk spek fattening, Rp3.500 untuk spek breeding. Kok larang Pak Toro? Tanya gitu. Kita meskipun mahal tapi kita insya Allah menjamin kualitasnya. Sini ya Pak Toro, tangan-tangan mahal belum tentu mahal ya. Iya, mahal belum tentu mahal, murah belum tentu murah. Kita itu menjual pakan yang ukurannya ya nggak mahal sih sebenarnya, tapi kan nggak murahan. Tapi mahalnya kita sesuaikan dengan kualitas. Kadang ini sing mahal malah murah, timbang sing murah tapi malah larang ya. Nah, kadang ada yang menjual, ada yang harganya itu sebenarnya kelihatannya murah, tapi sebenarnya itu mahal. Kalau jualnya posisinya basah ya kelihatannya murah, tapi sebenarnya mahal. Karena apa? Karena menjual air. Dan air itu tidak dihitung dalam nutrisi. Sing dihitung mah kering maka dalam keadaan keringnya. Kalau lepe analisis proksimat jadi itu dihitung berdasarkan BK-nya, bahan kering. Iya. Berarti nggak enak itu penghitungan nutrisi bahan basah ya? Ya nggak ada. Nggak enak. Dihitung bahan keringnya. Wes. Aku lagi roh iki ya.
Oh berarti basah kayak kan ya? Ya enggak dihitung kalau basah itu. Soalnya air ya. Air, kalau sudah air itu tetap dihitung BK-nya bahan keringnya. Makanya Bahan saya kering. bilang ke beberapa kali, suket itu KA-nya 80%. Kenapa kok gitu? Rata-rata 80%. Suket basah kalau dijemur itu 1 kilo jadinya 2 on. Itu artinya 88 on itu artinya air yang dihitung nutrisinya yang 2 on itu. Tapi akeh sing ra trimo ya sama ngomong. Ratri mau gagal paham. Ke apa jenis air 80% ra trimo Nggak terima, wong. katanya airnya cuma 30%. Iya. Nah ini dapat ilmu dari mana? Ayo. Wong kita sudah praktek loh, Heeh. kita sudah meneliti loh. Gitu loh, saya bilang itu tidak asal-asalan. Saya bilang semua yang saya katakan itu sudah saya praktekkan, sudah saya teliti, sudah saya wis tak nganu lah, wis tak lakoni 19 tahun. Cek sing ngeyel Si ya. enek sing ngeyel. Tapi ya ra apa-apa Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Memang di dunia ini banyak pandangan. Ya memang kalau cuma satu pandangan itu namanya bebek. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Ngalor ngidul-ngidul. Saiki ngene iki peternak ini diarani bebek kok gak? Bebek. Ya enggak. Oh, enggak. Ya enggak semua. Ya lek peternak Pokoknya dunia yang sing iki. ikut-ikutan wayahe trending topiknya ngalor trending yang ngidul itu ya malah jenenge ya Bebek. malah koyo bebek malian. Tapi semua kan punya alasan. Jadi nggak bisa dikatakan gitu. Karena ya ben sing nilai wong-wong dhewe lah. Langsung urus-urusane wong. Ya apa ngurusi itu. Urus-urusan dhewe. Ade blonjo wedhus saiki wayahe. Iya. Insyaallah Ade ngonten blonjo wedhus no piye asik pura ya? asik. Apa besok kalau waktunya kita belanja di konten yang pasar. Nganu pasar cedek-cedek ini aja Pasar cedek ini jadi cara berinteraksi di pasar itu wis konten wis aku lek carane aku Iya. belanja di pasar di nganu konten. Lek ada aku kadang kesel lali rambidet kamera barang ngono kae. Iya, tapi ya ngono. Engko nanti pasti orang-orang itu banyak yang komen. Kita kan di pasar tawar menawar, ya kan? Kalau di kandang itu kan harganya harga Pas. Ya, itu mesti dikomen. Pak Toro kalau beli di pasar tawar menawar, tapi kalau di kandang Jualnya pas. Pas. Ya itu kan kita punya sistem di kandang ini. Nah di pasar itu kan ada sistemnya sendiri. Kalau jenengan, kalau orang yang nggak mau harga pas, ya nggak apa-apa, nggak beli di sini ya nggak apa-apa. Kita kan punya sistem sendiri. Sistem sendiri. Kita punya aturan. Kalau kita seperti ini, kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya nggak usah. Intinya gitu aja. Tapi kalau jujur, kalau saya belanja di pasar, itu saya tawar menawar. Karena Iya. kita punya ukuran. Karena kita punya ukuran. Dan kalau di kandang ini saya bilang segitu pas, itu memang ukurannya saya jual di pasar, meskipun tawar menawar saya membawa ke pasar, ya sebenarnya seperti harga saya jual di pasar. di pasar dengan di kandang sama, cuma bedanya kalau di pasar itu saya tawarkan dulu, tapi intinya nanti finishnya di harga itu sama dengan harga pasnya di kandang. Intinya gitu sebenarnya. Jadi nggak ada ya ceritanya orang beli kemurahan nih. Lek rumah saku ya nggak ada. Kecuali yang dodol butuh duit ya, Taro. Kecuali orang yang penjualnya itu butuh uang. Tapi semua kan sudah ada ukurannya. Kita beli di pasar pun mungkin dengan tawar menawar. Kalau kita yang menawar karena kita sudah tahu ukurannya, kita saja ya mesti paling harganya ya pas. Kan ada kemurahan sedikit lah, Iya. kadang kemahalan sedikit. Tapi kalau yang nggak pernah ke pasar dengan tawar menawar itu pasti dapatnya mesti lebih mahal, karena di pasar orang yang nggak pernah ke pasar nggak bisa ketemu sama pedagangnya. Pasti ketemu sama siapa? Pasti ketemu sama berante Sales. sales lah. Nggak langsung penjual ya. Ketemu kalau marketingnya. Marketing, Nah, harus nggak marketing. iso ketemu pedagangnya. Yang bisa beli ketemu dagangnya kita yang asli pemain di Main pasar. pasar. Lah kalau di kandang itu tawar menawar, kita kan sudah punya patokan harganya sekian. Nggak mungkin orang itu beli di kandang saya kalau dengan harga tawar menawar terus mesti dapat kemurahan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Mustahil ya. Taro? Mustahil. Kalau saya nawarkan seandainya 3 juta, ternyata sebenarnya harga pasnya 2.500.000. Orang-orang nawarnya 2.400.000. Nggak mungkin saya kasih.
nawar 2.500 mungkin saya kasih. Tapi kalau saya pinter-pinter mengolah tarik ulurnya bicara, mungkin bisa ditambah lagi 100.000 jadi 2.600.000. Lah intinya orang yang beli itu kalau dengan tidak harga pas bisa lebih mahal dari patokan yang saya patok, tapi nggak mungkin lebih murah dari harga yang saya patok. Iya benar. Kenapa? Kalau kurang dari yang saya patok jelas nggak saya kasihkan. Kalau sesuai dengan yang saya patok itu saya kasihkan, atau ditawar di atasnya itu baru tak kasihkan. Gitu loh. Jadi intinya kalau nggak harga pas nggak mungkin dapat harga kemurahan. Mesti bisa-bisanya harga pas atau Kemahalan. Gitu. Oke, sekian dulu Pak, terus sudah panjang durasinya. Oh gitu. Ya Oke, wes. ditutup Dulu konten kali ini. Motivasi untuk pemula, Ding. Motivasi untuk pemula. Oh ya. Supaya tidak salah. Untuk para pemula yang mau mulai berternak, silahkan mulai berternak, monggo. Ayo berbondong-bondong berternak domba. Tapi ambillah segmen yang benar. Belajar, monggo silahkan belajar dari teman-teman yang sudah gagal 2 tahun 3 tahun belakangan ini, yang banyak saya temui. Belajar dari situ, nanti dari kesalahan-kesalahan itu silahkan diperbaiki kesalahannya di mana. Karena banyak terjadi dari mereka yang saya temui, yang ditawarkan ke saya, yang rugi beratus-ratus persen itu karena kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan itu ada beberapa faktor, ada kesalahan dari pakan, ada kesalahan dari pengambilan indukan dan pejantan yang harganya nggak murah tetapi ternyata tidak diimbangi dengan kualitas yang bagus, dan juga karena perawatan. Dan ada juga yang banyak itu tiga-tiganya atau dua-duanya dari ketiga itu. Oke. Itu Kuncinya ya. Kuncinya di situ. Kalau peternak pemula, wis pokoknya hari ini kalau mau berternak semangat terus. Oke, sekian dulu Pak Toro. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, komen, like, share ke seluruh penjuru dunia. Wah, aku lancar dari sana. Lancar mulai. Oke Pak Toro, sekian dulu. Tutupin salam dong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya.